warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, mari kita diawali pembelajaran pada kali ini dengan pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas Nak Ruslan dipersilakan untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Baiklah, saya akan memeriksa kehadiran dulu anak-anak. Apakah semua hadir? Nak Ruslan hadir sebagai ketua kelas? Ya. Isan hadir. Marlis hadir. Oh ya, semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah, pada kali ini pelajaran kelas 1 ini materi fikih, yaitu tentang wudhu. Apa itu wudhu? Sudah tahu? Anak-anak sudah tahu apa itu wudhu? Wudhu itu adalah kebersihan. Dalam pengertian wudhu. Kenapa Bapak tanyakan tentang wudhu? Padahal ini dalam kita untuk memulai ibadah itu harus dengan berwudhu, karena pembahasan pada kali ini adalah tentang wudhu. Itu kenapa Bapak tanyakan tentang wudhu, karena pembahasan pada kali ini adalah yang akan dibahas tentang wudhu. Ya. Kemudian Bapak ingin tahu kira-kira sering nggak anak-anak berwudu ketika melaksanakan sholat? Ya, sering ya. Alhamdulillah. Juga saya tanyakan sebenarnya tujuan daripada wudu itu apa? Ada yang tahu? Mungkin Nak Marlis tahu tentang apa tujuan wudhu? Iya, tepuk tangan buat Nak Marlis. Ya, terima kasih. Kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi tentang wudhu itu? Yaitu agar ibadah yang dilakukan itu harus dimulai agar semua ibadah-ibadah yang akan dilakukan itu dimulai dengan berwudu agar menjadi sah. Untuk itu dalam hal ini kami akan melanjutkan dalam kompetensi dasar yang kita pelajari pada hari ini, yaitu dalam tata cara wudu, yaitu kompetensi dasarnya menerima bahwa Allah mencintai hamba yang suci dan bersih, kemudian menjalankan perilaku hidup bersih dan suci dalam kehidupan sehari-hari. Itu diantara kompetensi dasarnya. Baiklah anak-anak, dalam pelajaran kali ini mari semuanya itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Dan mari kita amati gambar ini. Gambar animasi tentang pelaksanaan wudhu. Mohon maaf ini tidak bisa ditampilkan. Aulem ini ya. Baiklah, dalam pengertian wudhu, kalian itu semua sudah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama saya akan berikan yaitu
materinya tentang ibadah-ibadah yang diawali dengan wudu. Itu materi yang pertama untuk kelompok A, Kemudian untuk kelompok B yaitu materinya cara menjaga wudu. Nah, kemudian yang untuk kelompok C yaitu materinya keutamaan menjaga wudu. Mari kalian semuanya dipresentasikan setelah melihat gambar atau melihat tentang buku yang akan dipelajari ini, atau langsung lihat bukunya bab 5 halaman 63 tentang tata cara wudu. Baiklah anak-anak, sudah ditemukan semuanya yang mau dipresentasikan halaman 63. Ya, terima kasih. Baiklah, kelompok 1 saya kasih ketuanya yaitu Nak Ruslan ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Nak Ihsan. Ya, yang kelompok 3 Marlis ya. Marlis itu ceweknya sebagai ketua kelompok itu satu mungkin di kelas ini yang paling cantik ya. Ya, mari kita presentasikan di kelompok, diawali di kelompok A yaitu tentang ibadah-ibadah yang diawali dengan wudu seperti sholat, membaca Al-Quran, kemudian belajar, hendak tidur, itu diawali dengan wudu. Kemudian untuk kelompok B yaitu cara menjaga wudu. Cara menjaga wudu itu diantaranya selalu ingat kepada Allah. Kemudian juga menjaga diri dari perbuatan tercela. Kemudian menjaga diri dari tempat-tempat kotor. Itu untuk kelompok B. Yang kelompok C keutamaan menjaga wudu. Yang pertama yaitu pengampun dosa. Yang kedua memberi cahaya anggota wudu saat kiamat. Yang ketiga menambah kesehatan. Mungkin setelah mengamati buku itu, apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Mungkin Nak Ruslan kelompok 1 ada yang tidak mengerti. Oh, sudah mengerti ya, terima kasih Nak Ruslan ya. Berarti ibadah yang diawali dengan wudu itu yang pertama yaitu sholat. Ya, sholat dalam syariat wudu, tata cara wudu ditetapkan bersamaan dengan perintah Allah 5 waktu. Itu sebabnya sholat harus didahului dengan wudu. Nah, kemudian yang kedua membaca Al-Quran, dan juga yang ketiga itu dilihat sambil lalu didiskusikan bersama temannya. Mungkin saya beri kasih waktu durasi pada waktu presentasi 30 menit ya nak. 30 menit. Baiklah, tinggal 1 menit lagi untuk presentasi. Baiklah, sudah selesai untuk presentasinya. Maka anak-anak sekalian, mungkin dari beberapa kelompok itu, kelompok 1, 2, dan 3, ada yang mau didiskusikan kepada teman-temannya mungkin, atau ada yang teman-temannya yang mau menanggapi tentang adanya diskusi yang sudah dipresentasikan tadi. Ya, kalau tidak ada, Bapak simpulkan bahwasanya tentang wudu, yang ibadah yang diawali dengan wudu, yang pertama yaitu sholat, yang kedua membaca Al-Quran.
dalam membaca Al-Quran bersumber dari kalam Allah yang maha suci. Para ulama menganjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, kalau memegang Al-Quran tidak pakai wudu, tak punya wudu, hukumnya haram. Dan dianjurkan oleh para ulama, walaupun tidak pegang Al-Quran, kalau membaca Al-Quran itu harus mempunyai wudu. Itu adalah anjuran. Kemudian yang ketiga yaitu adalah belajar. Belajar itu yaitu aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh ilmu. Dan tadi dijelaskan bahwasanya wudu itu adalah bersih dan indah. Selain bersih dan indah, yaitu membersihkan anggota tubuh dengan air yang dimulai dari wajah, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan dua, membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Itu diurutkan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian ketika hendak tidur lagi, biar tidak bermimpi kemana-mana, maka dianjurkan untuk berwudu. Karena kalau orang yang mempunyai wudu itu akan suci, akan tidak bermimpi kemana-mana atau mimpi basah dan sebagainya. Itu kan mengerti anak-anak? Alhamdulillah mengerti. Kemudian untuk menyimpulkan di kelompok yang kedua yaitu cara menjaga wudu. Cara menjaga wudu itu yaitu berarti mempertahankan diri dari batal wudu, dan setiap batal wudu segera mengambil wudu lagi. Di antara cara menjaga diri dari batal wudu adalah yaitu selalu ingat kepada Allah. Mereka yang berwudu akan dekat dengan Allah. Mereka yang dekat dengan Allah akan mendapatkan perlindungan dan petunjuk Allah. Maka dianjurkan untuk berwudu, karena berwudu itu adalah bersuci. Sudah. Kemudian selanjutnya selain daripada itu, cara menjaga wudu itu juga menjaga diri dari perbuatan tercela. Bagi yang mempunyai wudu takkan terhindari dari perbuatan tercela, karena setiap perbuatan tercela akan mendapat dosa. Nah, kemudian diantara lagi yang kelompok ketiga, kelompok C, yaitu keutamaan menjaga wudu. Yaitu yang pertama, keutamaan menjaga wudu pengampun dosa. Wudu yang baik dapat dijadikan pengampun dosa yang sudah dilakukan. Dosa itu keluar dari tubuh hingga dibawa ke kuku. Itu pengampun dosa. Kemudian keutamaan juga menjaga wudu, memberi cahaya anggota wudu saat kiamat. Ketika hari kiamat nanti, maka datanglah orang yang berwudu itu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bersinar, itu dengan adanya berwudu. Kemudian lagi menambah kesehatan tubuh. Dari kesehatan tubuh, percikan dari air wudu dapat membersihkan kotoran yang menempel. Wudu yang dilakukan secara rutin dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Itu diantara kesimpulan-kesimpulan yang telah kita presentasikan dari 3 kelompok tersebut. Mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Silakan ditutup, Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Mungkin sampai di sini saja dalam pertemuan kali ini. Mungkin kita bertemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.